Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rio Ardiansa, NPM 211201191. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori kriminologi tentang penyebab kejahatan dan upaya penanggulangannya. Yang pertama, pengertian kejahatan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek. Kejahatan merupakan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Secara yuridis, kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan secara kriminologi, kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat. Selanjutnya, kejahatan menurut para pakar. Yang pertama ada pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan. Yang kedua, dalam white collar crime, termasuk yang diselesaikan secara non-penal. Yang ketiga, perilaku yang dideskriminalisasi. Yang keempat, ada populasi pelaku yang ditahan. Yang kelima, tindakan yang melanggar norma. Dan yang keenam, tindakan yang mendapat reaksi sosial. Lalu ada ciri-ciri kejahatan. Yang pertama, suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja. Dalam pengertian ini, seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Yang kedua, ada kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu. Di samping itu juga harus ada niat jahat. Lalu, merupakan pelanggaran hukum pidana. Selanjutnya, dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum. Dan yang terakhir, diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran. Selanjutnya, penyebab timbulnya kejahatan secara teori. Yang pertama ada teori biologis. Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmania seseorang dibawa sejak lahir, melalui gen, keturunan, dan memunculkan penyimpangan tingkah laku. Lalu teori psikogenesis. Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor inteligensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi, diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial, dan kecenderungan psikopatologis. Dan yang terakhir ada teori sosiogenesis. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik di lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, serta penemuan teknologi. Yang keempat ada teori subkultural delinquency. Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktural sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial ekonomis penghuni yang rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena disorganisasi familiar dan sosial bertingkat tinggi. Lalu ada unsur-unsur yang turut menjadi penyebab terjadi kejahatan. Yang pertama ada terlantarnya anak-anak, yang kedua nafsu ingin memiliki, yang ketiga kesengsaraan, yang keempat alkoholisme, dan yang kelima ada rendahnya budi pekerti. Lalu ada upaya penanggulangannya. Yang pertama dengan cara preemptif. Preemptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preemptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik, sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Yang kedua ada preventif. Upaya-upaya preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upaya preemptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Lalu yang ketiga ada represif. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya, serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Lalu di sini saya ada contoh kejahatan.
Ini diambil dari contoh kejahatan faktor biologis, yaitu pelatih yang lecehkan atlet gulat di Bantul. Polisi menahan AS, 28 tahun, tersangka kasus pelecehan seksual fisik terhadap atlet gulat Bantul sekaligus anak didiknya. AS yang telah 5 bulan ditetapkan sebagai tersangka ini terancam hukuman 12 tahun penjara. Kasat Reskrim Polres Bantul AKP Ismail Bayu Setio Aji mengatakan, dari hasil penyelidikan yang panjang telah menetapkan AS sebagai tersangka pada Desember 2022. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.